Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat Islam yang setia meniti jalan kebenaran hingga akhir zaman. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tema kita kali ini adalah jati diri muslimah di tengah arus budaya barat dan hedonisme. Sebuah tema yang sangat penting dan relevan di tengah zaman yang penuh tantangan ini, di mana nilai-nilai Islam seringkali terpinggirkan oleh pengaruh budaya luar yang tak sejalan dengan syariat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, kita berada di kondisi zaman yang berubah. Hari ini kita hidup dalam zaman yang disebut era modern, era digital, era globalisasi, di mana batas-batas geografis dan budaya seakan menghilang. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Budaya luar masuk ke rumah-rumah kita tanpa perlu diundang. Generasi muda kita, termasuk para muslimah, dibanjiri dengan konten budaya barat yang mengusung kebebasan, individualisme, liberalisme, dan yang paling berbahaya adalah hedonisme, yaitu gaya hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan dunia sebagai tujuan hidup utama. Sebagai contoh, di media sosial kita lihat tren-tren berpakaian yang mencolok mata, gaya hidup mewah yang ditampilkan dengan bangga, dan pergaulan bebas yang dianggap biasa. Mereka yang tidak mengikuti tren dianggap kuno, ketinggalan zaman, bahkan dijauhi. Ini semua adalah tekanan sosial yang sangat kuat, terutama bagi para wanita muslimah. Jati diri muslimah, siapakah kita? Saudari muslimah, sebelum kita menjawab bagaimana menghadapi arus budaya yang merusak ini, mari kita tanya terlebih dahulu, siapa kita sebenarnya? Apa jati diri kita sebagai muslimah? Seorang muslimah bukan hanya sekedar wanita yang terakhir dalam keluarga muslim, tapi muslim sejati adalah wanita yang menyadari hakikat penciptanya, memahami misi hidupnya, dan menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Artinya, tujuan utama kita hidup bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk menuntut harta, bukan untuk tampil glamor, tetapi untuk beribadah kepada Allah dalam arti luas, yaitu menjalani hidup dengan seluruh aturannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ciri-ciri muslimah yang memiliki jati diri Islam. Muslimah yang memiliki jati diri kuat bukanlah yang meniru gaya hidup selebriti atau tren barat, melainkan yang pertama, ada teguh iman dan takwa. Pada Quran surat Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian Allah tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah
janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Yang kedua ada berakhlak mulia. Ada di hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga ada berilmu dan terus belajar. Muslimah yang kuat tahu bahwa ilmu yang kuat adalah cahaya. Tanpa ilmu kita akan mudah terombang-ambing oleh arus budaya sesat. Yang keempat ada berpakaian sopan dan sesuai syariat. Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu mereka lebih memudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Yang terakhir ada aktif menyebarkan kebaikan. Muslimah bukan hanya menjaga dirinya tetapi juga menjadi sumber inspirasi kelompok perubahan menuju kebaikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, budaya barat dan hedonisme, bagaimana menghadapinya? Budaya barat modern sering menjadi kebebasan sebagai Tuhan baru, hingga yang haram dianggap biasa. Muslimah harus menyadari bahwa tidak semua hal yang viral itu benar. Bahkan banyak yang seru yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya hedonisme. Hedonisme itu mengajarkan hidup untuk bersenang-senang, yang penting happy, tidak peduli halal atau haram. Keberhasilan diukur dari materi, bukan dari akhlak. Padahal Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang muslimah terjebak dalam gaya hidup hedon, maka ia akan kehilangan jati dirinya. Ia akan menjadi pribadi yang lemah, selalu ingin diterima oleh standar dunia dan mudah goyah oleh tekanan sosial. Strategi membentuk jati diri muslimah yang kuat. Yang pertama, dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai cermin. Lihatlah bagaimana Allah memuliakan wanita-wanitanya seperti Maryam, Aisyah, dan Khadijah. Yang kedua, memilih lingkungan yang sehat. Sahabat yang solihah akan mengutamakan iman, sementara sahabat yang buruk akan menarik kita ke jurang kemaksiatan. Yang ketiga ada bijak menggunakan media sosial. Jangan hanya jadi followers tren, jadilah pencipta tren kebaikan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi Islam. Yang keempat ada konsisten dan ibadah. Sholat, zikir, puasa, dan ibadah lainnya adalah benteng terkuat dari godaan dunia. Yang terakhir ada punya tujuan hidup yang jelas. Muslimah harus punya visi, apakah ingin menjadi wanita karir, ibu rumah tangga, aktif dakwah atau pengusaha. Semua bisa mulia jika dimulai dengan niat karena Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa kisah inspiratif dari wanita-wanita teladan. Yang pertama ada Maryam binti Imran. Seorang wanita suci menjaga kehormatan, taat kepada Allah, yang dibesarkan dalam ibadah, dan Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Yang kedua ada Khadijah, wanita sukses, cerdas dalam bisnis, dan menjadi pengusaha utama Rasulullah SAW dalam dakwah. Lalu ada Aisyah, istri Fir'aun. Meskipun hidup di istana mewah, ia tidak terpengaruh hedonisme dan memiliki keimanan meski harus disiksa oleh suaminya sendiri.
mulia hanya karena ingin diterima oleh dunia yang fana. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ingatlah, kita bukan wanita biasa, kita adalah muslimah, wanita yang mulia dengan Islam. Jaga jati dirimu, jangan tukarkan iman dengan popularitas. Jangan korbankan surga demi pujian sesaat. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, langkah kita, dan menjadikan kita termasuk wanita-wanita yang disintainya. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.